Sebenarnya ada 124 peta bidang yang masuk dalam takaran HGU yang baru muncul tahun 2023 akhir. Tahun 2023 akhir muncul 124 peta bidang dengan jumlah KK-nya ada sampai 63 orang jumlah KK. Nah, ini yang menjadi konflik pertama seperti itu. Padahal warga mengatakan bahwa memang kita punya bukti, warga bayar pajak, di situ adalah sawah, bukan karet seperti itu kan. Tiba-tiba dimunculkan HGU tersebut, sempat berkonflik. Dan yang paling besar di sini adalah ketika masalah ini dimasukkan ke pengadilan. Warga tidak pernah menggugat, warga tidak pernah menolak. Tiba-tiba Panitra dan salah satu tim sita dari Pengadilan Negeri Tenggarong itu datang ke rumah-rumah warga membawa sebuah surat 2 lembar isinya, 2 lembar berita acara, yang mana berita acara itu menyatakan bahwa warga menolak, makanya dikonsinyasikan. Padahal warga pada saat didatangi oleh Panitra dan tim sita dari pengadilan itu dikasih tahu seperti ini aja, Mas. Ibu terima dengan angka sekian, kalau terima langsung tanda tangan. Namanya warga nggak mau buka nggak bisa baca juga, langsung tanda tangan. Ada warga yang mau baca dilarang. Itu kesaksian. Nah, terus berikutnya juga yang jadi masalah Bendungan Marangkayu ini bukan hanya HGU saja yang belum dibayarkan. Tapi banyak warga-warga kita yang terdampak itu sudah 200-an lebih. Itu sudah clearing atau clear. Tidak masuk HGU tapi sampai dengan sekarang tidak dibayar. Bisa ada pembayaran setiap 1 tahun sekali dan itu paling 3 orang, 4 orang, itu nggak jelas tuh. Nah, khusus yang di HGU kalau totalnya mau ditanya berapa, khusus yang 124 peta bidang itu totalnya 39 miliar sekian-sekian. Pasnya kita belum tahu itu, saya lupa gitu. Itu yang sudah dikonsinyasikan ya? Itu yang masuk konsinyasi keseluruhan. 39 karena waktu kami demo di pengadilan, ketua pengadilan pun menyampaikan hal yang serupa, uangnya masih ada. Cuma kebetulan ini ada warga yang menggugat, padahal warga tidak pernah menggugat. Itu warga tidak pernah menggugat, tapi tiba-tiba kemarin kita temukan lagi bahwa ternyata PTPN lah yang menggugat. Seperti itu. Jadi ini tarik ulur terus ini, Mas. Tarik ulur terus. Ya, baku lempar, pengadilan lempar sini, BPN pengadilan katanya dia hanya melaksanakan apa yang sudah dilaporkan dan disidangkan seperti itu, dan katanya persidangannya warga ini kalah padahal NO. Maksudnya ditolak. Karena dokumen tidak lengkap pada saat sidang pertama itu katanya dari PTP warga sudah siapkan semua berkasnya, dokumen lengkap. Terus ketika PTPN ditanya tidak ada, maka pengadilan memberikan waktu kepada PTPN 15 hari. Tapi lucunya sebelum 15 hari ada orang-orang dari pengadilan mengatakan bahwa warga kalah. Jadi warga ini bingung. Nah, setelah itu ujung-ujungnya pada saat kami mulai aksi kemarin menutup bendungan kemarin, muncul lagi surat panggilan untuk banding, padahal warga tidak pernah ajukan banding dan warga tidak pernah mengakui adanya proses pengadilan itu. Kalau konsinyasi yaitu karena keputusan dari BPN yang memaksa dikonsinyasikan seperti itu, padahal warga tidak ada menolak. Dan harus kami sampaikan di sini bahwa ada yang namanya KJPP, itu tim apresial yang menghitung. Kalian harus tahu semua bahwa mereka tidak datang ke rumah warga yang sebenarnya. Mereka cuma minta foto, terus diantarkan ke BPN. Setelah nyampe ke BPN, Ibu Nisa itu namanya, PPK-nya katanya dia bilang, Bapak kalau mau ngambil uang ini Bapak menggugat ke pengadilan. Ini menurut kami ini pembodohan yang terstruktur, sistematis dan sangat masif. Ini pembodohan dari awal ini. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena dari kasus ini 2007-2012 pencairan bagus-bagus saja, 2013 sampai dengan sekarang mangkrak. Ketika mau dibayarkan tahun 2023 keluar dananya, dananya turun dari pusat, tiba-tiba dimunculkan oleh BPN ini HGU dan tidak pernah bisa dibuktikan sama mereka. Kami sudah berkali-kali minta kita adu data apa segala macam, alasannya ini melanggar undang-undang keterbukaan informasi publik. Kan lucu, padahal Pak Camat yang minta. Pak Camat minta mana sertifikatnya HGU, mana ininya, mana semuanya, kan seperti itu. Terus kami panggil mereka untuk ke lokasi, tunjukkan di mana HGU kalian, nggak ada, nggak bisa ditunjukkan. Karena waktu itu pengadilan datang ke Marangkayu, ini hakim yang datang ke Marangkayu katanya verifikasi, tapi dia tidak menemui warga yang terdampak ini HGU ini, orang lain ini. Kita yang kita juga nggak kenal siapa. Dia bawa ke lokasi PTPN yang di gunung, ya memang itu punya PTPN. Akhirnya dari situlah diputuskan bahwa ini memang HGU seperti itu. Ini kan pembodohan yang terstruktur sekali nih.
Dan ada yang tadi disampaikan oleh pihak pertanahan, katanya beliau adalah Satgas B. Di kecamatan juga masuk salah satu orang yang masuk di daftar Satgas B. Tapi mereka bersaksi bahwa mereka tidak pernah dilibatkan di pihak kecamatan. Nah, itu kan HGU-nya Kalpataru sama PTPN. Pernah nggak dipertemukan ini Nggak warga pernah. dengan pihak-pihak ini? Nggak pernah, pada saat di DPRD provinsi saja dan di pengadilan saja. Itu aja. Dan mereka tidak pernah bawa macam-macam, nggak pernah cuma bawa badan tok, nggak bawa berkas apapun, tidak bawa. Dan mereka sudah dilindungi semua ini sama orang-orang besar nih. Karena terlihat dong, kami bawa berkas bertumpuk-tumpuk untuk membuktikan kebenaran bahwa itu punya kami. Tapi setiap mereka bertemu dengan kami nggak pernah, dan setiap kami minta mereka untuk menunjukkan buktinya dilindungi. Selalu dilindungi oleh pejabat-pejabat yang lain. Seperti itu konsepnya mereka. Berapa lama sudah warga mengelola lahan di situ? Kalau mengelolanya sudah puluhan tahun, Mas. Puluhan. Tapi tersandaranya mereka karena semenjak PSN ini diterbitkan, di-SK-kan di sana, di saat itu jugalah warga dilarang untuk beraktivitas, padahal di sana sawah semua. Oh, sawah semua? Iya. Jadi warga sudah tidak diperkenankan masuk ke wilayah sawahnya, tidak boleh beraktivitas lagi, dan sawahnya dikeruk sama mereka dan dijadikanlah kayak waduk penampungan air. Sampai disitulah semuanya jadi tenggelam, rumahnya sehilang. Pembayarannya belakangan ya? Pembayarannya belakangan. Waktu itu dijanjikan katanya ini sudah tidak ada HGU lagi. 2015 itu sudah ada berita acara, Mas. Itu langsung ada kementerian juga. Ada juga direktur dari PTPN-nya langsung itu. Di dalam berita acara dituangkan bahwa sudah tidak ada lagi konfliknya. Semua kita sudah buka tadi habis-habisan kemarin. Makanya hari ini kami bertahan sampai malam ini, sempat juga kita tahan sampai jam 11 malam itu BWS dan PTPN. Karena kita menuntut pimpinan kalian PTPN harus hadir untuk hari ini. Nyatanya dibebaskan oleh kepolisian karena polisi menganggap kami menyandra, padahal kita bersepakat di ruang rapat kemarin, di ruang rapat Komisi 1 kita sepakat untuk sama-sama tinggal, tidak ada yang disandra di situ karena kita bebas untuk ngapa-ngapain aja, bebas keluar tapi tidak boleh sama-sama bermalam. Tiba-tiba kepolisian menjemput mereka untuk dibebaskan. Nah, akhirnya apa yang kami khawatirkan mereka akan hilang, buktinya sekarang PTPN hilang, nggak hadir hari ini. Harusnya hari ini sudah keputusan. Seperti itu. Nanti ke depan kami berharap ini ibarat kata ini ada harapan baik lagi dari Pak Ketua yang baru ini juga Pak Ketua terlibat langsung, ngambil keputusan langsung. Kalau memang ini bisa, karena permintaan kami jelas konsinyasi itu tidak ada, karena itu menjadi hak warga, dan ketika itu tidak dikabulkan oleh BPN, karena sekarang penentu kebijakan untuk mencairkan uang kami adalah tanda tangannya BPN. Nah, kalau dia tidak melakukan itu, maka kami akan mendatangi kejaksaan dan kami akan demo kantor bupati untuk meminta bala bantuan, dan kejaksaan kami akan menuntut untuk memeriksa semua kelompok-kelompok tertentu yang terlibat, seperti itu. Oke. Berapa tuntutan totalnya? Hah? Total tuntutannya? 39 miliar. 39 miliar. Itu khusus yang HGU saja PTPN. Untuk 63 KK, tapi 124 bidang tanah. Yang sisanya tadi nggak ada tuntutan dari warga yang di luar HGU ya? Nggak ada, karena mereka katanya clear, tinggal tunggu giliran aja pembayaran. Giliran.